Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Nita, NIM 2021-21050301, kelas SI 301. Adapun tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama, di sini gambaran use case. Use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case akan dibuat. Diagram use case juga mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Adapun judul saya yaitu Analisis Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Obat-obatan di Apotik. Yang use case-nya di dalamnya terdapat ada user dan admin. Kemudian ada login, kelola data obat masuk, kelola data obat keluar, cetak laporan. Di admin terdapat kelola data user dan logout. Kemudian yang kedua ada activity diagram. Activity diagram merupakan visual menyajikan serangkaian tindakan atau memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Kemudian activity diagram saya terdapat user, kemudian login, user berhasil login, kemudian menampilkan menu halaman, mengakses menu obat, kelola daftar item, tambah, edit, dan hapus. Kemudian menampilkan data obat. Selanjutnya, di sini kita bisa simpan. Di sini kita pilih ya atau tidak. Kemudian user memilih tombol tersimpan. Selanjutnya memperbaharui database. Selesai. Kemudian ada activity diagram kelola data obat masuk. Ya, ada user dan sistem. Kemudian login, verifikasi, menampilkan menu utama, pilih menu obat masuk, input data obat masuk, dan menampilkan data tersimpan di database. Kemudian ada activity diagram kelola data obat keluar. Yang terdapat user dan sistem. Kemudian login, verifikasi, menampilkan menu utama, pilih menu obat keluar, kemudian input obat keluar. Selanjutnya menampilkan data tersimpan di database. Dan melihat data tersimpan dan data cetak, kemudian menampilkan data yang dicetak dan mencetak, selanjutnya hasil cetak laporan. Berikutnya ada activity diagram kelola data user. Juga terdapat admin dan sistem. Kemudian login, admin berhasil login, kemudian menampilkan halaman utama dan mengakses menu data user. Kemudian menampilkan data user, kelola data user, tambah, edit, dan hapus. Di sini kita bisa pilih simpan, ya atau tidak. Admin memilih tombol simpan, kemudian memperbaharui database, dan selesai.
Di sini juga terdapat kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Dalam kelas diagram saya terdapat user, ada ID user, nama user, password, hak akses, simpan, edit, hapus, cari. Kemudian ada obat keluar, ID underscore issuing, kemudian ada tanggal, nomor underscore ref, picture, expire. Kemudian ada simpan, edit, hapus, dan cari. Kemudian selanjutnya ada obat. Yang terdapat di dalamnya ID underscore obat, part underscore number, deskripsi, kategori, brand, satuan, move underscore type, card underscore harga, kemudian harga, gambar, keterangan, dan selanjutnya simpan, edit, hapus, dan cari. Kemudian ada obat masuk. Yang terdapat di dalamnya ID underscore receiving, kemudian ada tanggal, nomor, underscore ref, expire. Selanjutnya simpan, edit, hapus, dan cari. Kemudian obat keluar underscore item. Yang terdapat di dalamnya ID underscore issuing, ID underscore obat, jumlah, kemudian tampil, cari. Selanjutnya ada admin. ID underscore user, username, password, kode underscore admin, hak akses, kemudian simpan, edit, hapus, cari. Yang terakhir obat masuk underscore item. Yang terdapat di dalamnya ID underscore receiving, ID underscore obat, jumlah, selanjutnya ada tampil dan cari. Kemudian ada rancangan tabel. Rancangan tabel adalah suatu tempat menyimpan data dan menentukan struktur tabel. Yang pertama ada tabel user. Dan di sini contohnya seperti ini. Kedua ada tabel admin. Yang ketiga ada tabel obat. Yang keempat tabel obat masuk. Kelima tabel obat keluar. Kemudian nomor 6 tabel data obat masuk item. Ketujuh tabel obat keluar item. Seperti inilah contoh rancangan tabel saya. Selanjutnya ada rancangan tabel antarmuka atau desain antarmuka yang merupakan agar pengguna mengeksplorasi sistem yang kita buat dengan lancar. Yang pertama adalah halaman login. Dan contoh gambar saya seperti ini. Di sini terdapat username dan ada password. Di sini kita pilih login atau exist. Sini juga kita bisa pilih profil.
Seperti inilah halaman utama dalam login. Kemudian ada halaman data user. Ini adalah tampilan dari data user saya. Yang terdapat di dalamnya manajemen user, kemudian admin, profil. Di sini terdapat username, name, password, hak akses. Username yang terdapat admin dan operator. Namanya misalnya Nita Putri. Di sini kita masukkan password. Kemudian hak aksesnya itu ada admin dan operator. Kemudian selanjutnya nomor 3 ada halaman data obat masuk. Yang terdapat di dalamnya obat, data obat masuk, data obat keluar. Di sini display record kita bisa memilih berapa yang kita inginkan. Kemudian terdapat ID, data time, nomor referensi, supplier, expire. Di sini misalnya ID-nya 2 dan 1. Kemudian data time-nya seperti ini. Nomor referensinya ini dan supplier, nama suppliernya ini. Kemudian tanggal expire. Berikutnya ada halaman data obat keluar. Yang juga terdapat di dalamnya ada profil. Di sini menggunakan operator. Selanjutnya obat, data obat masuk, data obat keluar. Dan juga terdapat display record. Di sini kita bisa memilih. Kemudian ID, data time, nomor reference, supplier, expire. Di sini kita bisa menulis tanggal expire-nya. Kemudian ID misalnya 2, data time-nya seperti ini, nomor referensi. Selanjutnya ada rancangan input data obat, kurang lebihnya seperti ini. Dalam rancangan input data obat saya terdapat ada kode obat, nama obat, jenis obat. Di sini kita bisa memilih jenis obatnya. Kemudian indeksi atau kegunaan. Kita bisa memilih di sini. Kemudian ada tanggal kadaluarsa. Selanjutnya ada rancangan output data obat yang terdapat di dalam kode underscore obat, nama, jenis, satuan, dan stok. Kemudian di sini ada kode-kode obat dan nama-nama obat, jenis obat, satuan, dan stok obat. Demikian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.